apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bermaksud melepaskan kail pancing yang tersangkut di dasar sungai. Bocah 12 tahun tewas terseret angus sungai Lematang di Kabupaten Muara Enim. Polisi menangkap seorang janda yang menjadi pengedar narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sang janda menangis saat diringkus polisi. Harga bumbu giling di pasar tradisional di Palembang naik karena banyaknya permintaan. Kami awali informasi hari ini dari Kabupaten Muara Enim. Bermaksud hendak melepaskan kail pancing yang tersangkut di dasar sungai. Seorang bocah berusia 12 tahun malah hanyut. Terseret arus sungai Lematang di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Ferdiansyah, bocah berusia 12 tahun, warga Desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, terseret arus sungai Lematang pada Selasa sore pekan lalu. Korban yang saat itu sedang memancing bersama teman-temannya bermaksud hendak melepaskan kail pancing yang tersangkut di dasar sungai. Nahas, korban yang tidak bisa berenang terbawa arus sungai yang deras hingga tenggelam. Teman-temannya yang melihat korban tenggelam berusaha mencari pertolongan namun gagal. Tim SAR gabungan yang mendapatkan informasi langsung menerjunkan tim pencari dan menyisir lokasi kejadian. Setelah 3 hari pencarian, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan mengapung di tepi sungai oleh warga yang hendak mandi ke sungai sejauh 30 km dari titik awal menghilang, tepatnya di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim pada Kamis pagi. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka sebelum dimakamkan pihak keluarga. Kami 0815 dapat informasi dari warga penemuan korban di Desa Tanjung Dalam. Selanjutnya ke tim SAR gabungan meluncur ke lokasi dan mengevakuasi korban. Terus tim SAR gabungan langsung menyerahkan korban ke pihak keluarga. Tim SAR gabungan berharap agar warga dapat mengawasi anak-anak mereka ketika bermain di tempat yang bisa berpotensi membahayakan jiwa. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Muara Enim. Seorang kakek di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang masih tetangganya sendiri. Modusnya pelaku masuk ke rumah korban dan memaksa korban melayani nafsu bejatnya. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Pria berusia 61 tahun berinisial ET dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu. Polisi menangkap ET atas dugaan kekerasan seksual terhadap remaja berusia 15 tahun yang masih tetangganya sendiri. Kasus ini berawal ketika korban sedang menonton televisi di rumahnya seorang diri. Tiba-tiba didatangi pelaku melalui pintu depan. Pelaku kemudian menggendong tubuh korban dan membawanya ke dalam kamar korban. Korban kemudian dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya. Kemudian tersangka langsung mengajak korban berhubungan badan. Namun korban tidak mau, kemudian tersangka menggendong korban dan membawa korban masuk ke kamar milik korban. Ya. Di mana tindak pidana persetubuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini kepada polisi. Polisi telah menyita pakaian korban dan tersangka, serta hasil visum korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Polisi menggagalkan upaya percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu yang tengah hamil di Jembatan Musi 6, Kota Palembang. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Ilir Barat 2 dan diberi pendampingan psikologis. RM berusia 27 tahun, seorang ibu yang sedang hamil ini dibawa petugas ke Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Ia tidak sedang menjalani proses hukum. Ia diamankan polisi karena nekat hendak melakukan percobaan bunuh diri di Jembatan Musi 6 Palembang pada Rabu malam pekan lalu. Aksi sang ibu yang akan melompat dari jembatan itu digagalkan polisi yang menerima laporan warga. Polisi kemudian berusaha membujuk RM hingga mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidup. Menurut polisi, percobaan bunuh diri itu dilakukan RM karena faktor permasalahan keluarga. Korban tersebut sudah di pinggir jembatan melakukan bunuh diri, kemudian anggota melaksanakan membujuk korban untuk tidak melakukan hal tersebut. Agak cukup lumayan lama untuk membujuk tersebut. Kemudian setelah berhasil kita bujuk, korban kita bawa ke Polsek untuk dilakukan konseling. Jadi kita bersama Kanit Dimas, Ibu Listia, melakukan konseling dan Kasih Humas Ibu Fitri untuk kita menanyai, terus juga untuk yang menanya permasalahan tersebut, juga untuk menghibur dan lain sebagainya. Membutuhkan cukup waktu lama karena korban masih merasa trauma gitu, karena beliau lagi hamil 3 bulan lagi hamil 3 bulan, jadi banyak permasalahan keluarga. Setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RM yang diketahui berasal dari Jambi dan memiliki 3 orang anak ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah warga di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang jadi incaran pencuri. Pelaku membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa diketahui pemilik rumah. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Seorang pria terekam kamera pengawas memasuki halaman rumah warga di Jalan Palem Raya, Kelurahan 15 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Ia kemudian menghampiri sepeda motor yang terparkir. Dalam waktu singkat, 1 unit sepeda motor dibawa kabur pelaku. Tindakan pencurian ini tidak diketahui korban karena saat kejadian korban berada di dalam rumah. Korban mengetahui sepeda motornya telah hilang saat akan keluar rumah. Mobil, si Mama dengan menyusi mobil, dia cuma kelang waktu semenit cuman. 18.16 dia masuk, 18.17 kami lihat CCTV itu dia berdua lewat. Nah, lewat CCTV itu dia masuk, dia buka pagar, dalam motor dia keluar lagi karena ada mobil lewat kan. Nah, terus baru masuk lagi langsung, dan sampai semenit Kak dia buka motor juga. Padahal motor ada kunci kan? Tadi kunci stang, tadi kunci besi itu juga lagi kunci. Memang spesialis ini aja ya. Nah, waktu pencurian itu kita ada di mana? Kok Dia baru masuk, baru dia masuk. Oh, dari dalam tak kedengeran ya ada pencurian. Karena kemarin kan malam Jumat, jadi sebenarnya kan masjid lagi bunyi kemarin itu lagi yasinan. Oh, jadi kedengeran. Iya. Dari CCTV itu orang berapa Kak? Memang orang dua. Ya, memang dipecil momen pas orang lagi masjid bunyi. Maghrib 18.19. Jadi ini sudah sering kejadian atau? Kalau kemarin sih di komplek ini kemarin pernah baru sekali kemarin kejadian, sama ini 2 kali. Oh, Kakak sendiri? Pencurian sepeda motor di komplek perumahan ini sudah 2 kali terjadi. Berbekal barang bukti kamera pengawas, pemilik motor telah melaporkan kasus pencurian ini ke kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dilihat dulu Kak. Tim Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu menggerebek seorang janda yang menjadi pengedar narkoba di wilayah Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi juga menyita barang bukti sejumlah paket narkoba siap edar.
Polisi menggerebek rumah seorang janda bernama Asmawati di kawasan Jalan Kampung Baru, Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di dalam kamar tersangka, polisi mendapati sebuah dompet berisi 5 paket sabu-sabu siap edar seberat 3,75 gram serta uang tunai jutaan rupiah. Saat akan dibawa petugas, perempuan berusia 49 tahun itu menangis. Penangkapan ini bermula dari tertangkapnya 2 rekan tersangka bernama Jidah dan Wati usai bertransaksi narkoba. Dari hasil pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap Asmawati. Menurut polisi, Asmawati telah menjalani bisnis haram ini sejak 3 bulan terakhir. Kita melakukan pengembangan, didapatkanlah 1 orang tersangka lagi yang bernama Asma di daerah Kampung Baru yang setelah digeledah ternyata mendapatkan BB 3,57 gram. Mungkin. Tapi dijual juga kamu. Minta kawan minta lagi mau. Pakai baik. Kawan itu minta lagi kemarin tu bayar sini. Anak kita berapa umur? Bukan 30. Tinggal di Kampung Baru. Mbak tinggal di Kampung Baru. Polisi menduga ketiga tersangka terlibat dalam jaringan pengedar narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka terancam hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara karena polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang narkotika. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.